warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita teruskan kembali kajian tentang akidah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala yang ditulis oleh Dr. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Aqil hafizahullah ta'ala. Kita kembali masuk ke dalam pembahasan Al-Mabhas As-Sabi', pembahasan ke-7 tentang Tauhid Al-Uluhiyah, masih berkaitan dengan Tauhid Al-Uluhiyah, di antaranya tentang Babul Alfaz Allati Taqdah fi Kamali Tauhid, beberapa ucapan yang menodai kesempurnaan At-Tauhid. Sudah kita baca sebagian, namun kita ulangi sekali lagi. Qala Syafi'i rahimahullah, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, ma yukrahu minal kalam fil khutbati wa ghairiha. Ucapan-ucapan yang dilarang atau dibenci di dalam khutbah atau selainnya. Tsumma saqa bi sanadihi an Adi bin Hatim. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah meriwayatkan sebuah riwayat dari sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, qala, beliau Adi bin Hatim berkata, khataba rajulun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat pernah seseorang berkhutbah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, orang itu berkata, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyada. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan petunjuk. Wa man ya'sihima faqad ghawa, dan barang siapa memaksiati keduanya maka dia tersesat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, uskut fa bi'sal khatibu anta. Diamlah engkau, sejelek-jelek khatib adalah engkau. Tsumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabda beliau, man yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyada. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan petunjuk. Wa man ya'tillaha wa rasulahu faqad ghawa. Dan barang siapa memaksiati Allah dan Rasulnya, maka dialah yang tersesat. Wala taqul wa man ya'tihima. Kemudian Rasul mengatakan, jangan mengatakan wa man ya'tihima, barang siapa yang memaksiati keduanya. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Di sini Rasul SAW menegur langsung al-khatib tersebut atau sang khatib, dikarenakan dia mengatakan wa man ya'tihima, barang siapa maksiati keduanya. Di sini Rasul SAW menganggap ucapan ini ada penyamaan, pensederajatan antara Allah dan Rasulnya dengan kata ganti tersebut. Makanya Rasul memberikan solusinya. Kalau engkau ingin mengatakan seperti itu, maka katakanlah wa man ya'tillahu wa rasulahu. Barang siapa memaksiati Allah dan Rasulnya. Jangan mengatakan barang siapa memaksiati keduanya, jangan. Ini kata Rasulullah SAW, dianggap oleh Rasulullah SAW telah mengadakan penyekutuan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Meskipun di sini para ulama tidak mengatakan ini syirik besar, tidak. Makanya tadi dalam babnya dikatakan ucapan-ucapan yang menodai kesempurnaan. Bukan keabsahan tauhid itu sendiri, namun apa? Menodai kesempurnaan tauhid.
Artinya ini syirik kecil, bukan syirik besar. Qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, fa bihadza naqul. Oleh karena itulah di sini kita mengatakan seperti itu. Fa yajuzu an taqula wa man ya'tillahu wa rasulahu faqad ghawa. Maka kita katakan yang boleh itu untuk engkau mengatakan barang siapa memaksiati Allah dan Rasulnya. Jangan mengatakan dan barang siapa memaksiati keduanya, jangan. Jangan pakai kata ganti, namun langsung kata dohirnya. Wa man ya'tillahu wa rasulahu. Li'anna ta'afata maksiat Allah. Dikarenakan engkau menyediakan maksiat kepada Allah. Wa qulta wa rasulahu isti'nafu kalam. Dan ketika engkau mengatakan dan Rasulnya, maka ini adalah permulaan ucapan. Qala wa man ata Allah faqad ata Rasulahu. Dan Imam Syafi'i berkata, barang siapa mentaati Allah, maka dia juga mentaati Ar-Rasul. Wa man ata Allah faqad ata Rasulahu. Dan juga demikian barang siapa memaksiati Allah, maka dia juga memaksiati Ar-Rasul. Karena keduanya saling berkaitan. Sebagaimana juga Allah berfirman, man yuti'ir rasulah faqad ata Allah. Barang siapa mentaati Rasul, maka dia juga mentaati Allah. Karena kalau orang itu mentaati Allah, maka harus melewati taat kepada Rasulnya. Karena Rasul yang membawa perintah Allah dan Rasulnya. Demikian pula sebaliknya, jika dia mentaati Rasul, maka dia telah mentaati Allah, dikarenakan Ar-Rasul adalah utusan Allah yang diperintahkan untuk semua manusia mengikuti beliau. Wa man ata'a rasulahu faqad ata'a Allah. Barang siapa mentaati Rasulnya, maka dia mentaati Allah. Wa man ata'a rasulahu faqad ata'a Allah. Dan barang siapa memaksiati Rasul, maka dia memaksiati Allah. Keduanya saling berkaitan. Li'anna Rasulullah SAW abdun min ibadihi qama fi khalqillah bi ta'atillah wa faradallahu tabaraka wa ta'ala ibadihi ta'atahu lima wafaqahu ta'ala min rusydihi. Dikarenakan Rasul SAW adalah hamba Allah yang dia menjalankan perintah Allah SWT, dan Allah pun memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk mentaati Ar-Rasul. Dikarenakan Rasul telah diberikan oleh Allah taufik untuk menunjukkan manusia ke jalan yang lurus. Kemudian waman qala, dan barang siapa mengatakan waman ya'tihima, barang siapa memaksiati keduanya, karihtu dzalikal qaula lahu. Kata Imam Syafi'i, barang siapa mengatakan wa man ya'tihima, barang siapa memaksiati keduanya, maka aku membenci ucapan tersebut. Aku memakruhkan, dalam artian melarang ucapan tersebut, karena Rasul mencelanya. Hatta yufrida ismallah azza wa jalla, thumma yadhkur ba'dahu isma Rasulullah sallallahu. Namun yang benar untuk orang itu menyendirikan wa man ya'tillaha, kemudian dilanjutkan wa rasulah, barang siapa memaksiati Allah dan Rasulnya. La yadhkuru illa munfaridan. Tidak disebutkan secara tersendiri, namun dikatakan barang siapa memaksiati Allah dan Rasulnya, karena kedua-duanya saling berkaitan. Ini ucapan Imam Syafi'i tentang ucapan yang terlarang di dalam al-Islam. Dari sini kita mengetahui bahwasannya seorang harus menjaga lisannya. Apalagi yang berkaitan dengan urusan agama. Tidak sembarangan. Sebagaimana juga Rasul mengatakan, wa hal yakufun nasa ala wujuhihim finnari illa hafaidu alsinatihim. Tidaklah yang menelungkupkan wajah manusia di dalam api neraka kecuali hafaid, akibat daripada ucapan. Ini semuanya harus dijaga, apalagi yang berkaitan dengan urusan at-tauhid, dengan tauhid al-uluhiyah khususnya. Kemudian qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, wa qala rajulun ya Rasulullah. Ada seorang berkata, wahai Rasulullah, masya Allah wa syi'ta. Karena Allah dan karena wahai Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu amis lani. Qul masya Allah summa syi'ta. Kemudian Rasul mengatakan, apakah dua itu sejajar sama? Allah dan Rasulnya itu sama? Katakanlah, kemudian kata Rasulullah, masya Allah summa syi'ta. Katakanlah, karena Allah, kemudian karena engkau ya Rasulullah. Di sini yang dipermasalahkan oleh Rasulullah SAW adalah kata-kata dan. Karena Allah dan karena. Kata-kata dan di sini ada bentuk penyekutuan terhadap Allah SWT. Inilah Islam. Secara teliti memperhatikan masalah ucapan. Oleh karena itulah tidak boleh kalau orang mengatakan sedikit-sedikit dilarang. Islam yang melarang kita. Untuk apa kita mengatakan asyhadu anna Muhammad Rasulullah kalau kita tidak mengikuti ajaran Rasul sallallahu?
Jadi sini Rasulullah SAW sangat teliti, tidak sembarangan mengucapkan hal seperti ini. Kemudian qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, wa ibtida'ul masyiah mukhalifatun lil ma'siyah. Ini berbeda dengan masalah tadi. Ini masih ada kaitan dengan masalah tadi tentang ucapan wa man ya'tihima. Barang siapa maksiat keduanya ini dilarang, namun dibolehkan mengatakan wa man ya'tillaha wa rasulahu. Barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, dan barang siapa memaksiati Allah dan Rasulnya, ini dibolehkan dalam masalah ini. Namun dalam masalah kehendak tidak boleh dicampur adukan antara kehendak Allah dengan kehendak Rasul. Namun kita mengatakan karena kehendak Allah kemudian kehendak Rasulnya, ini dibolehkan. Namun kalau dengan mengatakan dan karena Allah dan Rasulnya, karena kehendak Allah dan kehendak Rasulnya, maka ini dilarang. Karena kehendak Allah itu yang menguasai segala-galanya. Nabi Muhammad SAW tidak bisa berbuat apapun kecuali dengan kehendak Allah. Namun berlainan dengan masalah maksiat ataupun ketaatan. Rasul SAW itu disendirikan pun dibolehkan. Bahwa kita wajib mentaati Rasul, ini dibolehkan. Namun nggak boleh kita mengatakan sesuatu itu terjadi karena kehendak Rasul, tidak boleh. Karena kehendak itu murni hanya milik Allah SWT. Dalam artian segala sesuatu yang terjadi itu karena kehendak Allah. Ini berkaitan dengan masalah ketaatan dan kemaksiatan tadi. Boleh mengatakan barang siapa maksiati Allah dan Rasulnya, dibolehkan. Adapun di sini tidak dibolehkan. Masalah kehendak. Ini masalah juga berkaitan dengan masalah takdir. Bahwa segala sesuatu atas kehendak dari Allah. Wa ma tasyauna illa an yasha'allahu rabbul alamin. Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah yang berkehendak. Artinya kehendak manusia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di anna ta'ata Rasulullah sallallahu wa ma'siyatu tabu'un li ta'atillahi tabaraka wa ta'ala wa ma'siyatahu. Adapun kalau kita mengatakan barang siapa memaksiati Allah dan Rasulnya, ini dibolehkan dikarenakan memaksiati Rasul sallallahu atau mentaati Rasul sallallahu dan memaksiati Rasul sallallahu itu masih beriringan dengan ketaatan kepada Allah dan memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Li anna ta'ata wal ma'siyah mansusatan bi fardhi ta'ati min Allah azza wa jalla. Karena mentaati Rasul, memaksiati Rasul itu sesuai dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka dibolehkan disendirikan. Barang siapa memaksiati Rasul, ini dibolehkan. Namun tidak boleh mengatakan karena kehendak Rasul, tidak boleh. Ya. Ini sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya segala sesuatu terjadi karena kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, murni kehendak Allah. Rasul sallallahu tidak ada hak, tidak ada andil dalam menciptakan, dalam mengatur alam semesta ini. Maka tidak boleh mengatakan sebagaimana dikatakan oleh sebagian orang dalam qasidah burdanya, wa min judika dunya wa darratah. Karena kedermawanan wahai Rasul sallallahu adanya dunia dan akhirat. Ya. Mereka mengatakan dunia dan akhirat itu karena kedermawanannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah jelas-jelas syirik kepada Allah. Dunia dan akhirat diciptakan oleh Subhanahu wa taala. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Sesungguhnya milik kamilah kata Allah dunia dan akhirat. Namun mereka mengatakan dunia dan akhirat itu miliknya Rasul sallallahu, Rasul yang menciptakannya, Rasul sallallahu yang menganugerahkannya kepada kita semuanya. Ini jelas-jelas syirik kepada Allah, menyekutukan Allah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'amara biha Rasulullah sallallahu fajaza an yuqal fihi man yuti'illah wa rasulahu wa man ya'tillah wa rasulahu lima wasaftu. Maka dibolehkan orang itu mengatakan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya. Kata-kata dan di sini dibolehkan dalam masalah ini. Adapun dalam masalah kehendak tidak boleh. Wal masyiatu iradatullah. Adapun masyiah maknanya adalah kehendak Allah. Kalau Allah azza wa jalla, Allah berfirman, wa ma tasyauna illa an yasha'allahu rabbul alamin. Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah berkehendak, yaitu Rabbul Alamin. Fa'alama khalqahu annal masyi'alahu duna khalqihi. Di dalam ayat ini Allah mengatakan bahwasanya kehendak itu dimiliki seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak dimiliki oleh selainnya daripada al-makhluk. Wa anna masyi'atahum la takunu illa an yasha'allahu azza wa jalla. Dan bahwasanya kehendak manusia itu masih di bawah kehendak Allah. Jika Allah tidak berkehendak, tidak akan mungkin bisa terjadi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, ma syi'ta kana wa illam asya.
apa yang engkau kehendaki pasti terjadi meskipun aku tidak menghendaki. Wa masyitu ilam tasya' lam yakun. Dan apa yang aku kehendaki, jika engkau tidak menghendaki, Allah tidak akan mungkin terjadi. Semuanya atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, dan semua kehendak Allah ada hikmah di baliknya. Fa yuqalu li Rasul sallallahu alaihi wasallam masya Allah tsumma syi'ta, maka dibolehkan untuk mengatakan karena Allah kemudian karena Rasul. Ini adalah dibolehkan. Misalnya contohnya seseorang misalnya dia berjalan di jalan, kemudian ada mobil atau sepeda motor yang kencang larinya, kemudian hampir menabrak orang tersebut, ya. Kemudian orang tersebut yang mengatakan, kalau bukan karena Allah, kemudian karena si fulan misalnya yang menyeret saya ke tepi jalan, maka saya akan kecelakaan atau tertimpa musibah. Ini dibolehkan menggunakan kata-kata kemudian, ya. Karena Allah, kemudian karena si fulan. Jangan mengatakan karena Allah dan karena si fulan, jangan. Karena murni sebetulnya itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk dia apa? Terselamatkan dari kecelakaan tersebut. Makanya ucapan seperti ini berbahaya dikarenakan menodai kesempurnaan tauhid. Mungkin namun karena karena ketergelinciran lisan, maka mungkin tidak menjadi apa? Orang itu keluar dari Islam, tidak. Namun dikatakan ini syirik kecil yang harus apa? Diwaspadai. Harus apa? Dijaga. Wa yuqalu man yutillah wa rasulahu ala ma wasaftu min anna Allah tabaraka wa ta'ala ta'abbada al-khalqa bi an farada ta'ata Rasul sallallahu alaihi wasallam fa idza uti'a Rasul sallallahu alaihi wasallam faqad uti'a Allah bi ta'ati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sekali lagi berlainan dengan masalah barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya. Dikarenakan kita diwajibkan untuk mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dibolehkan mengatakan dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya. Ini dibolehkan. Ini berkaitan dengan dua ucapan tadi yang bisa menodai kesempurnaan at-tauhid. Sekarang kita pindah kepada al-mabhas as-sami, pembahasan yang ke-8 yang masih berkaitan erat dengan tauhid al-uluhiyah. Wa farruya an Syafi'i rahimahullah ma yufidu iqrarahu bi syafaati Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumil qiyamah. Telah diriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tentang hal yang menunjukkan bahwasanya Imam Syafi'i itu mengikrarkan tentang masalah syafaatul uzma pada hari kiamat kelak. Ini sebelum kita masuk ke dalam poin yang inti dari ucapan yang Syafi'i di sini, perlu kita sejenak mengulang kembali pelajaran tentang masalah asy-syafa'ah. Syafaat itu artinya adalah talabul khair lil ghair. Meminta kebaikan untuk orang lain. Ini juga berlaku di dunia dan di akhirat. Dalam urusan dunia atau urusan akhirat. Contoh dalam urusan dunia, sebagaimana yang Allah firmankan, man yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu kiflun minha, yakun lahu nasibun minha. Barang siapa yang memberikan syafaat yang baik kepada orang, maka dia mendapatkan pahala atasnya. Contoh misalnya ada seseorang yang dia berteman dengan, misalnya ada namanya si Ahmad berteman dengan Ibrahim. Ibrahim ini baru lulus kerja. Dia mencari pekerjaan belum dapat. Kemudian si Ahmad tadi mengatakan, wahai Ibrahim, saya punya kenalan yang baik. Saya punya saudara yang baik. Dia punya perusahaan. Aku akan menghubungkanmu dengannya. Ini namanya apa? Talabul khair lil ghair, meminta tolong kepada orang lain untuk orang lain, bukan untuk dirinya. Ini namanya apa? Meminta syafaat. Talabul khair lil ghair, meminta kebaikan untuk orang lain. Si Ahmad tadi meminta tolong kepada saudaranya untuk memasukkan temannya tadi Ibrahim dalam perusahaan. Ini namanya apa? Meminta syafaat di dunia. Demikian pula di akhirat. Seperti contohnya di sini ada namanya syafaatul uzma, syafaat yang paling agung, yaitu ketika manusia pada hari kiamat dalam hadis riwayat Bukhari dan lainnya, Rasul SAW diberikan syafaatul uzma, yang mana manusia pada waktu di padang mahsyar dalam keadaan gundah gulana. Matahari dekat dengan mereka, sangat panas sekali. Mereka pun datang kepada Nabi Adam alaihissalam agar Nabi Adam memohon kepada Allah agar disegerakan keputusan mereka. Nabi Adam tidak sanggup. Mereka datang kepada Nabi Nuh alaihissalam, tidak sanggup juga. Datang kepada Nabi Ibrahim, datang kepada Nabi Musa, Nabi Isa, sampai terakhir kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian Nabi Muhammad SAW datang kepada Allah bersujud. Kemudian Allah mengatakan, irfa'rasa, angkat kepalamu, sal tu'ta. Mintalah engkau akan diberi, wasfa'u syafaat. Mintalah syafaat, engkau akan diberi syafaat. Pada waktu itulah Allah SWT segera memutuskan perkara hamba-hambanya. Ini namanya syafa'atu al-uzma, syafaat yang paling agung. Dikarenakan apa? Para nabi-nabi tidak sanggup untuk melakukan yang bisa Nabi Muhammad SAW. Ini yang disebut dengan syafa'atu al-uzma, syafaat yang paling agung yang mencakup seluruh umat manusia untuk diputuskan perkara mereka oleh Allah SWT. Adapun syafaat ini juga bermacam-macam. Tidak hanya syafa'atul uzma saja. Namun ini yang khusus bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula ada di antara syafaat itu yang juga milik atau yang khusus bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita yakini syafaat itu hak murni milik Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman, "Qul lillahi syafa'atu jami'ah." Katakanlah bahwa syafaat itu seluruhnya milik Allah. Allah yang berhak memberikannya. Namun Nabi hanya sekadar perantara saja untuk Allah memberikan syafaatnya kepada manusia-manusia yang lainnya pada hari kiamat kelak. Ada lagi yang kedua yang merupakan syafaat khusus bagi Nabi SAW adalah syafaat beliau kepada pamannya, yaitu Abu Thalib, yang mati dalam keadaan musyrik. Maka dengan syafaat Nabi SAW dia diringankan siksanya oleh Allah SWT di neraka. Namun tidak bisa keluar dari api neraka. Ini menunjukkan bahwasanya tidak ada manfaat tali kekerabatan selama dia berbuat syirik kepada Allah SWT. Tetap kekal di dalam api neraka. Ini pamannya langsung. Pamannya langsung Rasulullah SAW yang membantu Rasulullah SAW, namun ketika berbuat syirik kekal di dalam api neraka. Namun Nabi SAW dengan keistimewaan dari Allah SWT yang diberikan kepadanya, Nabi SAW diberikan syafaat untuk meringankan siksa pamannya Abu Thalib di dalam api neraka. Namun tidak akan mungkin keluar dari api neraka tersebut. Kalau pamannya saja kekal dalam api neraka karena syirik, apalagi yang di bawahnya lagi, yang sangat jauh daripada kekerabatannya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak ada manfaat tali kekerabatan tanpa adanya iman dan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW mengatakan, "Man basfa bi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu." Barang siapa yang lambat amal perbuatannya tidak bisa dipercepat dengan tali kekerabatan atau nasab keturunan. Yang paling utama adalah iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini syafaat yang khusus bagi Nabi SAW untuk pamannya Abu Thalib untuk diringankan siksanya di dalam api neraka, namun tetap kekal di dalam api neraka. Kemudian yang ketiga di antara syafaat yang khusus bagi Nabi SAW adalah syafaat untuk manusia atau orang-orang beriman masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW adalah awwalu man yastahtihu babal jannah. Beliaulah yang pertama kali membuka pintu surga. Tidak dibukakan surga sebelum Nabi SAW masuk ke dalamnya. Ini tiga syafaat yang dimiliki khusus Nabi SAW, Nabi kita Muhammad SAW, yang tidak dimiliki oleh selainnya. Adapun nanti akan ada syafaat-syafaat yang lain yang dimiliki oleh sebagian makhluk Allah, malaikat, nabi-nabi yang lain, dan juga orang yang beriman. Nabi SAW pernah bersabda, "Syafaatil malaikatu wan nabiyuna wal mu'minun." Para malaikat memberikan syafaat, para nabi memberikan syafaat, orang yang beriman memberikan syafaat. Namun syafaat-syafaat tersebut tidak akan mungkin bisa diberikan kecuali dengan seizin dari Allah, dari ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda." Berapa banyak malaikat yang ada di langit, mereka tidak bisa memberikan syafaat atau tidak bermanfaat syafaat mereka sama sekali kecuali setelah diizinkan oleh Allah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengizinkan bagi yang memberikan syafaat dan Allah ridha kepada yang diberi syafaat. Makanya syafaat Ar-Rasul SAW khususnya dan semua syafaat tidak akan berlaku bagi orang-orang yang kafir atau yang musyrik. Allah berfirman, "Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in." Tidak bermanfaat syafaat orang yang memberikan syafaat bagi orang-orang yang kafir.
Demikian pula Rasul bersabda, as'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Rawahu Bukhari. Orang yang paling berbahagia dengan syafaat pada hari kiamat adalah orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Betul-betul murni dari dalam hatinya. Artinya betul-betul dia mewujudkan konsekuensi tauhid la ilaha illallah tersebut. Tidak hanya sekedar ucapan, namun dia betul-betul beribadah hanya kepada Allah, tidak berbuat syirik kepada Allah. Itu yang akan mendapatkan syafaat Nabi SAW. Namun mereka-mereka yang berbuat syirik kepada Allah, baik lewat ucapan atau lewat perbuatannya, maka dia tidak akan mendapatkan syafaat Nabi SAW. Orang-orang yang misalnya mereka ekstrim dalam memuja Nabi SAW, mengatakan Nabi SAW tempat berlindungnya, Nabi SAW tempat dia minta tolong kepadanya, maka orang-orang seperti itu meskipun dia mengatakan cinta kepada Nabi SAW, tidak akan mungkin mendapatkan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dia mengatakan seperti itu. Yaitu yang mendapatkan syafaat beliau hanyalah orang yang bertauhid, yang tidak berbuat syirik, yang tidak berbuat kufur, yang tidak berbuat kemunafikan yang besar. Ini syafaat yang berlaku bagi semua para anbiya. Di antaranya Nabi pernah bersabda, syafaati li ahli kabairi min ummati. Syafaatku bagi para pelaku dosa besar dari umatku, yaitu pada hari kiamat kelak. Namun sekali lagi, dia masih dalam keadaan bertauhid kepada Allah, tidak berbuat syirik, maka dia masih ada harapan untuk dikeluarkan dari api neraka dengan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara bentuk syafaat itu adalah orang-orang itu masuk ke dalam api neraka. Di sisi Allah Ta'ala, namun dikarenakan syafaat Nabi SAW, dikeluarkan dari api neraka. Ataupun dengan syafaat para malaikat yang lain. Namun syaratnya dua tadi. Izin dari Allah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin dari Allah untuk yang memberikan syafaat dan ridho Allah bagi yang diberi syafaat tersebut. Dan Allah tidak akan ridho kecuali bagi yang bertauhid kepadanya. Demikian pula ada bentuk syafaat yang lain, yaitu orang-orang itu sudah mau masuk ke dalam api neraka, namun tidak jadi masuk api neraka dengan adanya syafaat-syafaat tersebut, baik dari Nabi SAW atau dari para nabi-nabi yang lain atau dari para malaikat atau yang lain. Ini diantara bentuk-bentuk syafaat yang wajib untuk kita mengimaninya. Karena ada beberapa kelompok dari kaum muslimin yang tidak mempercayai adanya syafaat. Disebutkan oleh para ulama, ada 3 golongan manusia menyikapi tentang syafaat ini. Ada yang terlalu ekstrim menetapkannya. Sampai-sampai apa? Mereka meminta syafaat tersebut kepada wali-wali yang telah mati. Sebagaimana yang Allah firmankan tentang kaum musyrikin jahiliyah. Mereka memohon syafaat kepada wali-wali yang telah mati, kepada berhala-berhala mereka. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka itu menyembah selain Allah yang tidak bisa mendatangkan manfaat ataupun madarat. Mereka mengatakan, kami tidak menyembah mereka, kami enggak sujud kepada mereka, namun kami menjadikan mereka hanya sebagai pemberi syafaat kami kepada Allah pada hari kiamat kelak. Namun Allah tak mengatakan apa? Itu perbuatan syirik, mereka menyembah kepada selain Allah. Sebagaimana sudah kita sampaikan tentang masalah tawasul dengan orang yang telah mati. Meskipun dia tidak langsung meminta kepada orang mati tersebut, namun kalau dia mengatakan, wahai si wali, tolonglah sampaikan doaku kepada Allah, maka ini termasuk syirik kepada Allah. Sama dengan tadi meminta syafaat. Meskipun apa tidak langsung beribadah, namun sekedar menjadikan orang mati tersebut sebagai perantara antara dia dengan Allah, untuk dia dikabulkan doanya oleh Allah, untuk dia diberikan syafaat oleh Allah, maka tetap Allah mengatakan wa ya'buduna min dunillah, orang itu telah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tidak boleh kita minta syafaat kecuali kepada Allah. Kita mengatakan, ya Allah, berikanlah syafaat Nabi-Mu kepadaku. Ini dibolehkan. Adapun mengatakan, wahai Nabi, berilah syafaat pada hari kiamat kelak, sedangkan beliau telah meninggal dunia, maka ini adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Imam Syafi'i di sini, haitsu qala fi kitab ar-risalah fi haqqi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i pernah berkata dalam kitab beliau Ar-Risalah tentang bagaimana kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan,
Fakana kiratahu al-mustafa liwahyihi. Dialah Nabi Muhammad SAW yang merupakan pilihan Allah untuk membawa wahyunya. Al-muntasab di risalatihi. Beliau juga dipilih oleh Allah untuk mengemban risalahnya, ajarannya. Al-mufaddal ala jami' khalqihi. Dialah Nabi Muhammad yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas semua makhluknya. Kita wajib meyakini Nabi Muhammad SAW adalah Sayyidu Waladi Adam. Beliau adalah tuannya anak Adam. Beliau adalah manusia yang terbaik di atas muka bumi. Ini kita wajib meyakini. Namun meskipun demikian, beliau tetap sebagai manusia biasa, bukan Tuhan. Tidak boleh disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Qul innama ana basyarun mislukum. Katakanlah, kata Nabi Muhammad SAW, aku hanyalah manusia biasa sebagaimana kalian. Tujuan Allah mengatakan seperti ini agar Nabi tidak dituhankan, tidak disejajarkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Walakinna aktsarahum la yaqilun. Akan tapi kebanyakan manusia mereka la yaqilun, tidak memahami akan hal ini, tidak berpikir tentang hal ini. Ya, Nabi Muhammad SAW beliau adalah manusia terbaik. Namun tetap sebagai apa? Manusia, bukan sebagai Tuhan. Tidak boleh berlebih-lebihan dalam menyanjung beliau. La tutruni kama atatin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian ekstrim dalam memuji diriku. Sebagaimana orang-orang Nasara, orang Kristen, mereka berlebih-lebihan dalam memuji Nabi Isa alaihissalam. Innama ana abdun, aku hanyalah hamba Allah. Faqulu abdullahi wa rasuluh. Maka katakanlah aku adalah hamba Allah dan utusan Allah. Bukan apa? Bukan Tuhan, bukan sembahan yang disembah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ucapan yang sahih bagaimana beliau mengagungkan Nabi SAW, namun tidak berlebihan. Memuji Nabi SAW itu wajib, menghormati Nabi SAW itu wajib, mencintai Nabi SAW itu wajib, namun tidak boleh apa? Berlebihan. Itu yang dikatakan Nabi SAW, iyyakum wal ghulul. Hati-hati kalian daripada ekstrim dalam apa? Memuji ataupun menghormati. Siapapun tidak boleh apa? Berlebihan. Sesuatu yang berlebihan pasti tidak akan baik. Al-mufaddal ala jami' khalqi bi fathi rahmati wa khatmi nubuwatihi. Nabi SAW diutamakan atas semua makhluknya dengan Allah buka rahmat kepada beliau dan sebagai penutup para nabi-nabinya. Wa amma ma ursila bi mursalun qablahu. Dan Rasulullah SAW itu lebih diutamakan dengan oleh Allah Subhanahu wa taala atas semua para anbiya dengan diutusnya beliau kepada seluruh umat manusia. Adapun nabi-nabi sebelumnya hanya diutus kepada kaumnya masing-masing. Sebagaimana yang Allah firmankan, "Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'an." Katakanlah, kata Nabi SAW, katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada manusia, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada semua kalian. Kalau dulu hanya kepada kaumnya masing-masing. Dan ini juga yang dikatakan Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari, "Utitu khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli." Aku diberi 5 hal keistimewaan yang tidak diberikan oleh Allah kepada Nabi sebelumku. Di antaranya kata Nabi SAW, Kana nabiyyu bu'itsa ila qaumi khassatan wa bu'itsu ila an-nasi jami'an. Dahulu para nabi itu diutus kepada kaumnya masing-masing. Nabi Musa hanya kepada Bani Israel, ya. Adapun aku diutus kepada seluruh umat manusia. Dan ini yang sudah pernah kita bahas dahulu, kalau ada orang mengatakan ada seseorang wali yang sudah sampai tingkatan tertentu, tidak wajib mengikuti Nabi SAW, sebagaimana Nabi Khidir tidak wajib mengikuti Nabi Musa, maka kita katakan beda perkaranya. Yang pertama, Nabi Musa hanya diutus kepada Bani Israel, tidak diutus kepada Nabi Khidir. Nabi Khidir tidak wajib mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Setiap mereka punya apa? Mad'u. Orang-orang yang tidak wali masing-masing. Tidak apa seluruh umat manusia mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Namun dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, seluruh umat wajib mengikuti. Ada Nabi Muhammad SAW yang tidak mengikuti, maka dia kafir, keluar dari Islam, murtad dari Islam, kekal di dalam api neraka. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, "Walladzi nafsi biyadi la yasma'u bi ahadin min hadhihi ummah yahudiyan aw nasraniyan, thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bih illa kana min ashabin nar." Rawahu Muslim. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya,
tidaklah mendengar tentang diriku satupun dari umat ini, baik dia Yahudi ataupun Nasrani, kemudian dia mati dan tidak beriman dengan apa yang aku bawa, kecuali dia termasuk penghuni api neraka. Tidak ada seorang pun yang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Semuanya wajib untuk mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Lau kana Musa hayyan lama wasi'ahu illa ittiba'i." Seandainya Nabi Musa itu masih hidup, ya, tidak ada kecuali bagi dirinya mengikuti Nabi Muhammad SAW. "Lau kana Musa hayyan lama wasi'ahu illa ittiba'i." Demikian pula Nabi Isa alaihissalam yang akan turun pada waktu akhir zaman nanti. Beliau tidak sebagai nabi, beliau tidak membawa ajaran baru, namun beliau meneruskan ajaran Nabi Muhammad SAW. Beliau sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW. Ini yang wajib untuk kita yakini, karena sebagian orang ada yang ingin menipu umat dengan mengatakan kalau orang itu sudah sampai tingkatan tertentu, maka tidak ada kewajiban mengikuti syariat Nabi Muhammad. Ya, khamr itu halal baginya. Pergi ke diskotik itu halal baginya. Kenapa? Dia sudah sampai tingkatan apa? Entah makrifat atau hakikat dan seterusnya. Padahal hakikatnya adalah dhalalul mubin, kesesatan yang nyata, kekufuran yang nyata kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama ketika menyebutkan tentang nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, di antaranya kata mereka adalah ada keyakinan yang mengatakan bolehnya keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW, sebagaimana boleh keluarnya Nabi Khidir dari ketaatan kepada Nabi Musa alaihi assalam. Karena Nabi SAW diutus pada akhir zaman untuk semua umat sampai akhir zaman nanti, tidak ada yang boleh keluar daripada syariat Nabi Muhammad SAW. Kemudian dikatakan di sini, walakinnahu, atau sebelumnya, al-marfu' zikruhu ma'a zikri fil ula. Di antara keutamaan Nabi SAW, bahwasanya Nabi SAW itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Sebagaimana Allah berfirman, "Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak." Dan kamilah yang mengangkat dirimu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau derajatmu. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami mengangkat penyebutanmu di kalangan manusia. Makanya Nabi sallallahu di antaranya kata ulama, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kaum muslimin untuk mengumandangkan azan yang di situ apa? Diangkat nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Disebutkan dalam azan menunjukkan akan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa syafi' al-musyaffa' fil ukhra, dan dialah Nabi SAW yang memberikan syafaat, dan dia yang juga diberi syafaat pada hari kiamat kelak. Ini sebenarnya inti pembahasan tadi, yaitu bahwasanya Imam Syafi'i mengikrarkan bahwasanya adanya asy-syafi' wal musyaffa'. Bahwasanya Nabi SAW adalah asy-syafi' yang memberikan syafaat kepada manusia, dan dia juga diberi syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita tambahkan lagi, tadi ada pembahasan apa? 3 pendapat manusia tentang masalah syafaat. Ada yang berlebihan, sampai mereka meminta syafaat kepada selain Allah. Padahal syafaat itu semuanya milik Allah. Yang kedua, ada yang mengingkari, tidak mau mengimani. Di antaranya kelompok Al-Khawarij dan kelompok Al-Mu'tazilah. Kelompok Khawarij mengatakan pelaku dosa besar kafir keluar dari api neraka, maka tidak ada syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kelompok yang sesat. Demikian pula kelompok Mu'tazilah yang mereka menuhankan akal mereka, mengatakan tidak ada syafaat pada hari kiamat. Adapun yang pendapat yang ketiga, pendapat Ahlussunnah mengatakan bahwa syafaat itu ada, namun ada syaratnya, yaitu izin dari Allah dan dengan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan di sini, walakinnahu fi mawdhi'in akhar yubayyin anna lisyafaati syurutan la budda min tawakkuriha fi syafi'. Namun Imam Syafi'i rahimahullah dalam tempat yang lain menjelaskan bahwasanya syafaat itu memiliki syarat-syarat, tidak mutlak begitu saja. La budda min tawakkuriha, harus ada apa? Pemenuhan kedua syarat tersebut atau syarat-syarat tersebut. Fi syafi' di dalam orang yang memberikan syafaat. Haitsu qala, sebagaimana yang diucapkan Imam Syafi'i rahimahullah, wa tanbatul barihata ayataini fam astahi bi simbatihima ad-dunya wa ma fiha. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, pada malam kemarin aku telah mempelajari 2 ayat yang mana aku tidak menginginkan lagi dunia dan seisinya.
ketika aku mempelajari kedua ayat tersebut tentang masalah syafaat. Ini diantara bagaimana rasa takutnya Imam Syafi'i kepada negeri akhirat yang sangat mengerikan. Ya, kata beliau sampai tidak bergerak lagi tentang urusan dunia ini, karena memikirkan bagaimana nasib kepada hari kiamat kelak. Inilah sikap orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah berfirman, "Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah." Mereka telah memberikan apa yang mereka berikan dan hati mereka takut kepada azab Allah, takut jangan sampai amal ibadah mereka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara Imam Syafi'i rahimahullah bagaimana ketakutan beliau terhadap negeri akhirat. Kemudian beliau membacakan ayat yaitu firman Allah dalam surat Yunus ayat yang ketiga. Allah berfirman, "Yudabbirul amra ma min syafi'in illa min ba'di idznih." Dialah Allah yang mengatur semua alam semesta ini, tidak ada orang yang memberikan syafaat kecuali setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kata yang Syafi'i rahimahullah merupakan salah satu syarat untuk orang itu memberikan syafaat ataupun diberikan syafaat. Demikian pula wa fi kitabillahi hadza katsirun. Di dalam ayat Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang semisal dengan ini, bahwasanya syafaat itu akan diberikan dengan syarat-syaratnya. Man dalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah 255 ayat yang dikenal dengan ayat kursi, Allah berfirman, siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan seizin daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah dua syarat yang harus terpenuhi jika orang itu berhak mendapatkan syafaat, yaitu orang itu diizinkan oleh Allah atau Allah mengizinkan kepada yang memberikan syafaat, dan orang itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan ridha dengan kesyirikan ataupun kekufuran. Sebagaimana Allah berfirman, "Wala yarda li ibadihil kufra." Dan dia Allah tidak ridha kepada kekufuran bagi hamba-hambanya. Di antara kekufuran itu adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berbuat syirik besar, orang berbuat kufur besar, tidak akan mungkin bisa mendapatkan syafaat pada hari kiamat kelak. Fata'at para syufa'a'u illa bi'idznillah, maka tidak bermanfaat semua pemberi syafaat kecuali dengan seizin daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berkaitan dengan masalah as-syafa'ah yang wajib untuk kita meyakini, dan ini masih berkaitan dengan masalah iman kita kepada negeri akhirat, yaitu beriman dengan adanya syafaat pada hari kiamat kelak. Kemudian kita pindah kepada al-mabhatsut tasih, pembahasan yang ke-9 berkaitan dengan masalah ar-ruqa, masalah ruqyah, berkaitan dengan masalah ruqyah. Qala Ar-Rabi', berkata Ar-Rabi', muridnya Imam Syafi'i rahimahullah, sa'atu Syafi'iyyah 'anil ruqyah. Aku pernah bertanya kepada Imam Syafi'i tentang masalah ruqyah, mengobati dengan bacaan Al-Qur'an. Faqala la ba'sa an yalqar rajulu bi kitabillah aw an yulqar rajulu bi kitabillah wa ma yu'raf min dzikrillah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, tidak mengapa atau dibolehkan untuk seseorang itu diruqyah dengan Al-Qur'an dan apa-apa yang dikenal sebagai zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat apa? Ruqyah dengan Al-Qur'an Karim dan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam footnote yang disebutkan di sini, berkata Imam Suyuti, qad ajma'al ulama ala jawazir ar-ruqyah atau ar-ruqyah inda istima'i salasati syurut. Dibolehkan untuk meruqyah atau dibolehkan ruqyah itu dengan 3 syaratnya. Asyatul awal antakuna bi kalamillahi ta'ala au bi asma'i au sifati au bi wasifati. Yang pertama harus ruqyah itu dengan kalam Allah. Ya. Dengan kalam Allah, dengan Al-Qur'an misalnya. Au bi asma'i au bi sifati, atau dengan menggunakan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Asyatul tsani an yakuna bil lisanil arabi wa bima yu'raf ma'nahu. Yaitu dengan bahasa Arab, kata yang Suyuti, dan dengan apa-apa yang dipahami maknanya. Bukan komat kamis begitu saja tanpa ada maknanya, atau simsalabim dan seterusnya dengan bahasa selain Arab yang tidak diketahui maknanya, karena itu bisa jadi dari apa? Dari ucapan syaitan, dari jin, dari kalangan as-syaitan. As-satu salih, syarat yang ketiga dibolehkannya ruqyah, an yu'taqada anna ruqyah la tu'athir bi dzatiha. Wajib diyakini bahwasanya ruqyah itu tidak bisa menyembuhkan, tidak bisa berpengaruh, ya. Yang mempengaruhi siapa? Allah. Yang menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala.
Bal bi takdirillah ta'ala. Bahkan yang bisa mempengaruhi hanyalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu 3 syarat dibolehkannya ruqyah. Yang pertama dengan kalam Allah, dengan Al-Qur'an atau dengan nama-nama dan sifat Allah. Yang kedua, bahwasanya dengan bahasa Arab dan dengan apa? Hal yang dipahami maknanya, bukan hanya sekadar ucapan begitu saja tanpa adanya makna. Yang ketiga, wajib yakini ruqyah tersebut hanya sekedar jalan, sekedar perantara saja Allah yang menakdirkan segala-galanya. Fa idza maritu fa huwa yashfin. Apabila aku sakit, kata Nabi Ibrahim, dialah Allah yang menyembuhkan. Jadi dibolehkan untuk meruqyah, namun dengan cara yang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat Rasulullah SAW. Dan yang wajib untuk saya yakini bersama juga bahwasanya Al-Quran itu sebetulnya adalah syifa, penyembuh. Ya, secara zatnya Al-Quran sebagai syifa, sebagai obat ya, sebagai obat, sebagai penawar. Dan yang wajib diyakini pula bahwasanya Al-Quran itu sebagai obat atau penawar bagi semua penyakit. Tidak hanya untuk penyakit kesurupan jin. Ya. Kadang manusia salah paham. Ruqyah hanya berlaku bagi orang yang kerasukan jin. Sebetulnya ini salah. Ya. Al-Quran sebagaimana yang Allah firmankan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Dan kami turunkan di dalam Al-Quran apa yang sebagai penawar atau sebagai sifat obat. Ya. Obat bagi segala penyakit. Jasmani ataupun rohani. Sakit apapun, di antaranya kita para sahabat yang beliau atau yang mereka datang ke suatu desa, kemudian mereka didatangi oleh seorang budak perempuan, dikatakan bahwasanya tuan kita atau kepala desa kita lagi tersengat binatang. Tersengat binatang lagi. Kemudian apakah di antara kalian ada yang bisa meruqyah? Maka salah dari sahabat pun datang kemudian meruqyah. Kepala desa tersebut dengan surat Al-Fatihah. Dibacakan surat Al-Fatihah. Maka sembuh dengan seizin daripada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hal ini ada 2 pelajaran yang berada. Yang pertama bahwasanya surat Al-Fatihah yang merupakan surat yang termulia dalam Al-Qur'an ini sebagai Sebagai obat untuk mengobati orang yang kena penyakit. Dan yang kedua bahwasanya penyakit yang dialami oleh sang kepala desa tersebut bukan penyakit kesurupan jin, bukan, namun dia tersengat binatang. Jadi boleh orang yang kena penyakit jasmani seperti tadi tersengat binatang boleh diruqyah dengan surah Al-Fatihah atau ayat-ayat Al-Quran yang lainnya. Bukan hanya dibatasi Al-Quran sebagai obat bagi kesurupan al-jin, tidak, namun untuk segala penyakit. Namun kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Al-Quran memang sebagai obat. Namun obat itu tidak akan mungkin bermanfaat kecuali harus ada sugesti daripada yang mengobati ataupun yang diobati. Kalau tadi para sahabat yang membaca, mungkin ada sebagian orang mengatakan saya sudah berkali-kali membaca Al-Fatihah untuk mengobati yang sakit, namun kok belum kunjung sembuh. Maka kita katakan jangan tergesa-gesa dahulu. Sebagaimana engkau meminum obat dari dokter, apakah langsung sembuh? Butuh waktu. Dan juga butuh sugesti. Butuh kecocokan antara obat tersebut dengan jasmaninya, anggota badannya orang tersebut. Itu yang dikatakan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Butuh proses, tidak langsung sembuh begitu saja. Ini adalah suatu hal yang perlu untuk dicermati. Bukan Al-Quran yang salah, bukan Al-Fatihah yang salah. Namun mungkin iman Anda kepada Al-Quran yang belum mantap. Atau iman Anda kepada Allah belum mantap. Sehingga belum kunjung juga kesembuhan tersebut datang. Maka harus diyakini Al-Quran semuanya sebagai sifat, sebagai obat, atau sebagai penawar. Fakultu kemudian Ar-Rabi mengatakan ayarfa ahlal kitabil muslimun. Atau apa di sini? Ayarfa ahlul kitabil muslimin. Apakah ahlul kitab itu boleh meruqyah kaum muslimin? Ini pertanyaan Ar-Rabi kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Apakah boleh ahli kitab meruqyah orang-orang muslim? Faqala na'am. Kata Imam Syafi'i, iya. Idza raqau bima yuraf an kitabillah aw dzikrillah. Apabila ahli kitab tersebut meruqyah dengan Al-Quran atau dengan zikir dari Allah Subhanahu wa taala.
Ini nanti ada pembahasan lagi yang rajih bahwasanya tidak dibolehkan ahli kitab meruqyah kaum muslimin. Namun ini pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kullun yukhti wa yusib. Setiap orang bisa salah dan bisa benar dalam ucapannya kecuali Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau sebaliknya dibolehkan, ya. Namun sebaliknya dibolehkan. Kaum muslimin meruqyah non muslim dibolehkan. Sebagaimana kata para ulama dalam kisah yang kita sampaikan tadi. Yang kita sampaikan tadi, para sahabat meruqyah kepala desa yang pada waktu itu masih kafir. Ya. Namun apa? Dibolehkan oleh Rasulullah SAW. Namun kalau sebaliknya tidak dibolehkan. Namun ini sekedar pendapat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang mana sebenarnya intinya bahwasanya beliau mengatakan ruqyah itu dibolehkan. Itu saja sebetulnya. Namun di sini beliau wallahu ta'ala kata nanti pengarang di sini tidak benar ucapan beliau membolehkan ahli kitab meruqyah kaum muslimin. Faqala na'am idza raqaw bima yuraf min kitabillah aw dzikrillah. Apabila mereka meruqyah dengan Al-Qur'an ataupun zikir kepada Allah. Faqultu wa man hujjah fi dzalik. Kata Arabi, apa dalilmu tentang hal ini? Qala ghairu hujjah, bukan hujjah. Fa amma riwayat sahibina wa sahibika fa inna malikan akhbarana an Yahya bin Sa'id an Amr bin Abdurrahman an Abu Bakrin dasala ala Aisyah wa yatastati wa hudiya tarqiya. Ada sebuah kisah bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq ketika menemui Aisyah radhiyallahu anha mendapatkan Aisyah dalam keadaan mengeluhkan suatu penyakit. Kemudian ada seorang Yahudi, perempuan Yahudi meruqyah Aisyah. Faqala Abu Bakar irqiha bi kitabillah. Kemudian kata Abu Bakar Siddiq kepada sang Yahudia tadi, perempuan Yahudi tadi, ruqyalah dengan kitab Allah, yaitu dengan Taurat yang kau ketahui. Faqul li Syafi'i, maka Arabi mengatakan kepada Asy-Syafi'i, inna nakrah ruqyat al-kitab. Kita memakruhkan ruqyahnya ahli kitab. Faqala walima, kata Syafi'i, mengapa? Wa antum tarwuna hadza an Abi Bakar wa la a'lamukum tarwuna an ghairi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya kalian sendiri meriwayatkan dari Abu Bakar Siddiq tentang kisah tadi, dan aku kata Imam Syafi'i tidak mengetahui ada yang menyelisihinya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, apa? Kalian meriwayatkan kisah tadi, Abu Bakar Siddiq membolehkan orang Yahudi perempuan tadi meruqyah Aisyah. Dan beliau mengatakan, aku tidak mengetahui ada riwayat lain dari para sahabat yang menyelisih hal ini. Ini apa? Kita katakan ijtihadnya Imam Syafi'i. Beliau berpendapat bolehnya tersebut karena belum mengetahui ada riwayat lain dari Abdullah bin Mas'ud yang melarang hal tersebut. Jadi di sini apa? Yang rajih tidak dibolehkan. Sekali lagi ini pendapat Imam Syafi'i, dan setiap pendapat siapapun bisa diterima ditolak kecuali Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan ada bahas lagi pendapat yang tidak membolehkan dari para ulama dengan asar para sahabat yang lainnya. Wallahu ta'ala wa da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.